datang ke dalam dunia, dalam tubuh manusia, bahkan manusia yang paling hina. Itulah yang kita rayakan kelahirannya dalam peristiwa Natal. Sebagai Tuhan, Ia terus menyatakan dirinya kepada kita semua, dan setiap kali Dia memberikan ajaran-ajarannya kepada para murid, kepada orang-orang banyak, selalu Dia menyelipkan tentang bagaimana kemuliaan yang sesungguhnya yang akan Dia nyatakan kepada murid-muridnya. Ketika Dia membawa murid-murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke atas Gunung Tabor, Dia mulai memperlihatkan kemuliaannya itu walaupun masih samar-samar, karena kemuliaannya yang sebenarnya terjadi setelah kebangkitannya. Ketika Dia berbicara dengan Nikodemus waktu malam-malam, Nikodemus datang kepadanya. Dia katakan kepada Nikodemus, tidak ada orang yang bisa naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga. Itulah Anak Manusia. Dia sudah mulai pelan-pelan membuka misterinya itu, tapi Nikodemus belum mengerti. Murid-muridnya juga belum memahami apa artinya Yesus mengatakan hal ini. Peristiwa salib. Tetapi sebelum Dia mengalami peristiwa salib, Dia katakan, ketika aku atau Anak Manusia ditinggikan di atas salib, aku akan menarik semua orang untuk datang kepadaku. Dia katakan itu, tetapi juga sekali lagi para murid belum memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Waktunya mungkin belum tiba. Begitu kata-kata Dia pada waktu Maria meminta Dia untuk mengubah air menjadi anggur pada pesta perkawinan Kana. Saat itu belum tiba. Ketika setelah Paskah, pagi-pagi Dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dia katakan kepadanya, jangan sentuh aku, jangan pegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku dan pergi kepada Bapamu. Dan setelah Dia bangkit 40 hari, Dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan pesan-pesannya, dengan ajaran-ajarannya. Melalui peristiwa-peristiwa penampakan, makan bersama dengan mereka, minum bersama, selalu bersama-sama dengan mereka, dan membuka apa yang mau dikatakan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Juga murid-muridnya belum sepenuhnya memahami. Dia sadar bahwa dia harus beralih dari dunia ini. Maka Dia janjikan penghibur kepada murid-muridnya. Dia janjikan penolong yang lain kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Dan itulah Roh Kudus yang mengingatkan kita semua akan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, akan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus, untuk menginsafkan kita semua akan kebenaran-kebenaran yang sudah diwakilkan oleh Yesus. Maka Dia bawa murid-muridnya ke atas sebuah bukit Zaitun. Dan di situ, sebelum Dia diangkat ke surga, Dia memberi pesan kepada mereka supaya pergi, beritakanlah Injil. Semua yang percaya dan dibaptis akan selamat, tetapi yang tidak, maka dia akan berada di bawah hukuman atau tidak selamat. Dia naik ke surga seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul tadi, seperti yang
dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus untuk duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jauh sebelum dia naik ke surga, Nabi Daniel dalam kitab Daniel mengatakan, kepadanya akan diberikan segala hormat, segala kekuasaan, segala kemuliaan, dan segala puji-pujian hanya untuk Dia. Maka setelah dia naik ke surga dan dia menerima segala kuasa, kemuliaan, dan kehormatan itu, dan jauh sebelumnya juga Nabi Daniel telah mengatakan, dan semua bangsa akan sujud dan menyembah di hadapannya. Dengan demikian maka peristiwa kenaikan Tuhan yang kita rayakan hari ini mengingatkan kita semua yang pertama, Dia harus naik ke surga supaya kita semua mencapai surga. Palang pintu surga itu tertutup dan hanya Dia yang telah dimuliakan saja yang bisa membuka itu, dan itu hanya dilakukan oleh Yesus. Dia membuka palang pintu surga itu supaya kita yang mengikuti Dia dari belakang, kita yang memanggil Dia dengan Guru dan Tuhan, bisa melewati jalan yang sudah dibuka oleh Sang Guru kita. Dia membuka palang pintu surga itu supaya keselamatan boleh kita alami. Dia membuka itu melewati jalan supaya semua kita yang percaya kepadanya kelak boleh bersatu bersama Dia dalam kemuliaan surga. Di surga Dia merayakan Ekaristi yang kekal sebagai Imam Agung yang sempurna. Ekaristi itu Dia persembahkan untuk kemuliaan Bapa-Nya. Dan dengan membuka palang pintu surga itu, Dia minta supaya semua yang percaya kepadanya, semua yang mengikuti Dia, semua yang mengimani Dia, kelak bisa melewati jalan itu supaya bisa bersama-sama dengan Dia merayakan perjamuan Ekaristi abadi. Kita bersyukur bahwa kita boleh mempunyai Tuhan yang semulia. Kita berbangga kita punya Tuhan yang seagung ini, yang dalam kemuliaannya datang menyapa kita manusia, yang dalam keilahiannya datang menyapa kita dalam segala kerapuhan kita, dalam segala kelemahan kita. Dia datang menyapa kita sebagai saudara-saudara. Dia datang menyapa kita semua sebagai sahabat-sahabat. Dan kini Dia sudah menyelesaikan semua tugasnya itu, dan Dia kembali kepada Bapa yang di surga juga dalam kemuliaan. Semoga kemuliaan Kristus yang kita rayakan ini juga kelak menjadi kemuliaan kita di dalam surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang